told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari sebelum pulang ke rumah itu ternyata ada Mas Udin nih. Ini kenalkan Mas Udin ini. Siapa namanya Mas? Namanya Ahmad Saifuddin. Oh, Mas Udin. Jadi Mas Udin itu bapaknya punya kebun sawit. Akhirnya mau curhat masalah bibit karena curhatan ini mengandung pembelajaran bagi sahabat Brondol semuanya yang berkaitan dengan bibit abal-abal. Maka dengan senang hati monggo Mas Udin bertanya, biarkanlah Brondol menjawab di hari yang mendung-mendung ini Mas. Sebelum kita kembali ke rumah nih Mas Udin. Siapa? Nah, ya sebelumnya izin Pak Pendi disclaimer dulu Pak ya. Ini tidak ada muatan dari manapun. Ini murni pengen ngobrol sama Pak Pendi tentang kondisi kebun yang ada di rumah. Ya. siap Mas. Kebetulan punya orang tua Pak, bukan punya saya. Iya. Saya belum punya Pak. Oke. Saya izin bertanya Pak Pendi. Jadi kebetulan adalah sedikit lahan di rumah Pak, ladang sawit. Cuman masalahnya dulu tuh untuk bibitnya Pak Pendi nggak jelas. Ya, bibitnya nggak jelas. Nggak jelas itu artinya tidak bersertifikat, kebeli dari balai itu nggak ada. Enggak Pak. Jadi dulu orang tua belinya itu ada dari tetangga Pak. Jadi tetangga ada kebetulan ada menangkarkan bibit sawit lah. Tapi nggak tahu kita sumbernya dari mana. Karena waktu beli tidak diulik sertifikatnya piye-piye nggak ya? Enggak ada Pak. Yang penting murah bukan? Penting murah. Nah, kebetulan dulu merintis Pak Mas Yanwar. Oh, Jadi kemudian ada juga kayak semacam kita ngambil nih Pak, ngambil brondolan dari sawit yang udah besar Besar dan bagus. dan buahnya besar Pak. Dan berharap bahwa bibit yang kita tanam ini seperti dialah ya. Betul sekali Pak. Kenyataannya Mas? Kenyataannya ya ada beberapa bibit yang memang bagus, batangnya gede, buahnya gede, tapi random Pak, nggak jelas Pak. Betul. Jadi mungkin yang mau ditanyakan Pak, ini kan sudah terlanjur ditanam. Umurnya Mas? Umurnya sekitar ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun Pak Pendi bahkan. Jadi udah cukup tinggi juga sih Pak, sudah egrean Pak sekarang. Betul. Nah, jadi yang mau ditanyakan, kalau kita sudah punya nih kebun sawit dengan bibit yang nggak jelas, tapi kalau untuk perawatannya mudah-mudahan Pak, jadi kebetulan untuk pupuknya sendiri itu kita rutin juga pupuk Pak. Intinya kebetulan di sana juga ada plasma kan Pak. Jadi kalau misalnya di plasma itu pupuknya rekomendasi dari PT-nya ini, kita juga ngambil itu juga gitu loh Pak. Itu dijadikan dasar untuk memupuk lahan sawit yang bibitnya nggak jelas itu. Betul sekali. Berarti jumlah pupuknya itu ya setara dengan plasma. Iya Pak. Tapi produksinya kok nggak setara dengan plasma. Nah itu dia Pak. Kenapa kok gitu? Gitu ya. Pertama itu kenapa gitu, kemudian yang sawit yang sudah ada ini mau diapain Pak? Gitu mungkin izin saran dari Pak Pendi. Agak banyak nih curhatnya nih Pak. Oke, terima kasih Mas Udin atas pertanyaan. Jadi begini, sahabat Brondol Mas Udin. Jadi kalau kita ngomongin sawit abal-abal yang induknya kita nggak tahu, karena kalau yang menjadi mahal dari sebuah bibit bersertifikat itu adalah riwayat induknya, Mas. Riwayat induknya artinya bahwa indukan terbaik diserbuki dengan cara yang terbaik menghasilkan produk kecambah yang nanti akan menghasilkan produksi yang baik Mas. Sebagai contoh misalnya kita nggak usah pakai produk yang lain, misalnya Dura Deli, duranya Deli, kemudian Pisciferanya adalah Kalabar, maka begitu diserbuki dengan metode yang ada di balai maka akan menghasilkan Tenera 100% Kalabar Mas. Tenera 100% Kalabar nih. Artinya bahwa bibit yang kita tanam adalah benar-benar Tenera. Karena kalau kita ngambil sorry Mas, 100% ini kadang-kadang ada yang protes. Kenyataannya aku beli Tenera tapi kok ada duranya. Tapi ingat sahabat Brondol bahwa yang namanya bibit bersertifikat itu memang diklaim 100%. Kenapa? Kalau kita coba Mas Udin, kita di dekat sini ada divisi 1. Divisi 1 itu seluas 880 hektar Mas. Kalau dikali populasi 143, puluhan ribu bibit. Duranya 1 batang doang tuh. Mau berapa? 1 dibanding 10.000 sekian kan? Ya udah, artinya angka yang sangat rendah sekali. Lah, ketika kita menggunakan bibit abal-abal, salah satu kelemahannya adalah bahwa dengan kita berharap bahwa ada buahnya gede,
apa namanya kemudian jatuh ke tanah jadi kentosan ataupun jadi biji brondolan yang tumbuh, kemudian kita tanam berharap seperti induknya, itu agak berat, Mas. Kenapa? Karena bahwa brondolan yang terbentuk belum tentu terserbuki dengan tanaman yang gede juga seperti itu. Dan ingat bahwa ketika kita di PT, kita ngomong PT, itu ada kita nanam tenera, diserbuki dengan tenera. Secara teori Mendel itu di dalam hukum biologi itu akan menghasilkan 25% dura, 25% piscifera, dan 50% seperti induknya, Mas. Makanya wajar. Tetap ada yang gede toh ya? Tetap Pak, tetap ada. Tetap ada yang gede, tapi bahwa yang piscifera juga ada, Mas Udin. Karena bahwa ketika kita menanam bibit kentosan, itu ya salah satu kelemahannya adalah random genetik yang tidak bisa dipastikan. Ibaratnya gini lah, Mas Udin. Ada seorang perempuan itu memiliki mahar yang mahal. Walaupun gak kalah cantik, Mas. Kenapa? Karena bobot bibit bebetnya. Bapaknya sultan, maknya sultan, keluarganya sultan. Apa nggak gede itu jalo mas kawin nih? Karena memang, tapi dia dari peranakan yang unggul, Mas. Peranakan sultan, guys. Gitu loh. Tapi kalau kita kentosan, tetap akan memiliki random genetik. Lah, kalau saran saya, walaupun dipupuk apapun, Mas, ini sebagai contoh misalnya. Di beberapa kasus ketika bibit kentosan diambil, kemudian dijadikan bahan tanam, resikonya cengkehnya banyak, Mas. Jadi buah ini cengkeh, Mas, landak. Ada ya? Ada Pak. Ya ada. Karena memang kalau bibit bersertifikat pun kadang-kadang kita membeli 1 hektar itu harus menyediakan kecambah 200. Karena bahwa seunggul-unggulnya kecambah, mau Sokvin, Sain, PPKS ataupun yang lain tetap ada akhirnya, Mas. Karena brondol bahan tanamnya dihasilkan dari penyerbukan. Yang namanya kawin itu tidak semuanya sempurna, Mas Udin. Siap. Tidak sempurna. Lah wong misalnya gini lah kita. Bapaknya bapaknya dhuwur. Emaknya pendek. Bapaknya dhuwur kurus, emaknya pendek gendut. Anaknya piye? Ya kan ada kemungkinan pencampuran keduanya, genetik keduanya. Itu sehingga ketika apalagi kelapa sawit yang diserbuki dengan cara yang tidak tepat, random genetiknya akan sangat luas, Mas Udin. Jadi, pertanyaan tentang produktivitas, walaupun dipupuk seberapapun, logikanya adalah ketika bapaknya cili, maknya cili, kemudian maka anaknya memiliki kemungkinan potensinya kecil. Wah, dikai makan piro wae tetap cilik, Den. Betul lah, Pak. Betul. Iya, karena bahwa genetiknya adalah genetik kecil, gitu. Tapi begitu kita memiliki sawit abal-abal, maka yang harus dipertimbangkan adalah produktivitasnya. Kalau seandainya kita menanam dulunya memang dari kecil udah cengkeh, jangan kasih ampun, gas ganti harusnya. Cuma kan masyarakat boan sembuh. Kadang-kadang kita berpikir kan, baru wae buah pertama itu. Padahal namanya genetik ya, walaupun dia namanya cengkeh ataupun landa, ya landa, cengkeh ya cengkeh. Piscifera ya piscifera. Kemarin ada nih sahabat The Brondol itu bertanya, Mas Udin, kalau seandainya Pak Pendi, saya punya bibit kelapa sawit piscifera ini yang tidak ada cangkangnya ini, apakah bisa saya rubah menjadi ada cangkangnya? Wah, itu pertanyaannya susah dijawab. Sebenarnya ya gampang. Pertanyaan balik meneh, apakah Pendi ini bisa dirubah menjadi warnanya putih, matanya sipit, Mas Udin? Kan tetap iso, cuma takdir itu melekat bahwa darahnya Jawa ya Jawa gitu loh, Pak. Iya. Artinya piscifera ya tetap jenis kelapa sawit yang tidak bisa dirubah menjadi dura ataupun piscifera. Lah, ketika Mas Udin itu mau mupuk dasar kayak plasma kok nggak sama, ya jelas nggak sama. Nah, kalau misalnya lah nih Bapak Mas Udin punya 143 pokok per hektar. Kemudian yang produksi piro, Mas? Dibandingkan sawit plasma yang benar-benar 100% tenera. Dan ini sahabat Brondol yang harus dipahami, yang namanya kelapa sawit dari plasma itu adalah harus memiliki label biru yang turun adalah Dinas Perkebunan. Karena kalau label biru
misalnya label biru kok dijual pendek ya nggak bisa karena ada kriteria yang harus terpenuhi untuk mendapatkan label biru dari Dinas Perkebunan Provinsi Mas Udin. Tuh, jadi nak diteruskan apa ora ya tergantung Bapak Mas Udin. Itu kalau misalnya masih untung ya terus kira apa tapi lah sarannya Pendi ketika kelapa sawit itu yang abal-abal sudah mendekati produktivitas yang sudah sangat tidak masuk akal. Misalnya kita 10 tahun kok setiap panen cuma 500 kilo juga gas wae ganti. Karena kalau kita berhitung balik lagi, kita menanam kelapa sawit bibit unggul dipupuk dengan maksimum di usia 26 bulan itu sudah panen perdana Mas Udin. 26 bulan Pak ya? Nah, iya. Sekarang itu sudah 26 bulan, 26 bulan itu udah panen perdana. Yang artinya ketika kita berinvestasi seandainya lah Mas Udin ini mau berinvestasi di kelapa sawit, maka ketika menanam bibit unggul, maka Mas Udin itu 26 bulan ataupun beberapa jenis sampai 28 bulan setelah tanam sudah panen Mas Udin. Ya itu. Artinya kalau misalnya lah kita ngomongin biaya buka lahan, pupuk, tanam dan sebagainya sampai cost to meternya itu biaya dari mulai pembukaan lahan sampai panen itu 55 juta ya cepat balik kalau bibitnya unggul Mas. Kalau bibitnya abal-abal ya mungkin bisa menekan biaya pembukaan lahan cuma ya itu tadi memang konsekuensinya ke belakang ya Pak. Iya tetap ke belakang karena menanam kelapa sawit tidak bisa kayak kita berbisnis kerupuk maksudnya beli sekian besok tak jual untung sekian itu nggak bisa. Dalam jangka waktu yang panjang. Lah kalau misalnya banyak juga yang bertanya Pak Pendi kalau seandainya bibit yang terbaik yang mana? Selama bibit bersertifikat adalah memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau masalah ton per hektar itu sangat faktornya banyak banget. Kalau misalnya tanahnya kelas berapa, pupuknya yang tadi Mas Udin sampaikan pupuknya mengikuti rekomendasi dari PT. Mesti ya, insya Allah harusnya baik Mas. Iya Pak, betul Pak. Ya kalau kalau misalnya ton per hektar per tahun itu parameternya apa sih itu? Parameternya siji Mas. Kalau misalnya kita nanam 143, tapi yang bisa dipanen cuma 130, berarti 13 pohon itu kita mubazir Mas. Betul ya Mas? Betul Pak. Nah itu, jadi ya monggo sampaikan aja sama Bapak, apakah mau diteruskan itu. Kalau saran saya, kalau pengen memang misalnya di yang 5 tahun itu memang produksinya tidak bagus, banyak buah cengkeh, sarankan karo Bapak. Memang kalau punya modal, gas bae Pak, LC ulang, tanam yang unggul. Nah itu, karena yang balik menaikkan Mas Udin, ibaratnya Bapak juga pengen, karena menanam menjadi petani kelapa sawit juga ada tingkat kepuasan terhadap apa yang mereka tanam. Kalau misalnya kita menanam kelapa sawit, cuma hijau tok, wijian Mas Udin, warnanya hijau, kan kita nggak mau panen pelepah. Iya betul. Itu, jadi saya sampaikan ke Bapak Uno. Tapi kalau video ini tidak mengandung iklan, tapi mengandung ajakan Mas Udin. Iya. Tanamlah DP Sain 1 kalabar Mas Udin. Oh, siap. Nah pengen untung ke tanam kalabar. Siap. Mesti bertanya-tanya kan Mas Udin. Nah, apa keunggulan dari kalabar Pak? Keunggulannya apa? Mas Udin adalah orang yang 1001 bertanya kenapa Pak Pendi itu mencintai kalabar ya. Jadi gini, awal mulanya itu ya kita setiap hari kita hidup di perkebunan kelapa sawit Mas Udin. Kita mau kanan, kiri, depan, belakang, mau kita di area sana melintas sana semuanya DP Sain 1 sampai 4 memiliki karakteristik masing-masing. Tapi kalau melihat kalabar Mas, siji ganteng Mas. Oh, satu ganteng Kak. Ganteng itu artinya buah Mantep Pak ya. mantep dan produksinya stabil Mas Udin. Itu bukan berarti Ekona Gana yang ngambil tidak bagus. Karena di beberapa blok yang memiliki karakteristik tertentu, contohnya yang blok sini itu yang agak tergenang sedikit, yang terhadap limpahan air, yang ngambil lebih bagus Mas. DP Sain 4 yang ngambil lebih bagus. Tapi kalau secara overall, kenapa Pak Pendi suka kalabar? Karena kalabar siji ganteng buah, produksi stabil. Yang ketiga, di bibitan bandel Mas. Berarti apa ya Pak ya? Nggak rentan penyakit ya? Ora. Tidak. Kalau misalnya kita ke bibitan itu melihatnya nih, ada A, B, C, D, E.
asal kalabar sampingnya ini misalnya bedengan ada bercak daun, ini kalabar, ini mungkin varietas lain ya. Ada kalabar, nanti bercak daun lagi, varietas yang kena bercak daun, kalabarnya kayak aman, Mas. Artinya kan balik lagi, menanam kecamba atau menanam kelapa sawit adalah bagaimana kita berinvestasi. Kayak kita ini ada Mas Udin. Tak pelaknya ketika kita itu mencari istri, Mas. Wah, jodoh lagi ini berat. Iya, karena gini, apakah kalau kita di dalam mencari istri, apakah gelem kowe bojo karo wong sing rentan penyakitan? Kita sudah tahu nih. Iya, Pak. Kita sudah tahu bahwa ini tahan terhadap bercak daun. Kenapa kita mau mencari yang tidak tahan terhadap bercak daun? Iya, betul. Itu sehingga saran saya di Brondol adalah dipisahin satu kalabar. Ini memang kalau di lahan itu tak lihat, jangan buah. Juas. Cobalah tanya Bapak Masudin itu, Pak, apakah benar bahwa menanam kelapa sawit itu juga butuh angka kepuasan itu menjadi penting? Karena bahwa ketika kita melihat di lapangan, misalnya lahan kita nanam 3 hektar kok buah gede-gede, ya dia tetap mungkin karo ngopi karo udut karo medang ning lahan delok sawite kita gitu loh Mas Udin. Tapi nek misalnya buah semene-mene Mas jelas nggak semangat. Itu sih Mas Udin. Siap. Itu semoga bermanfaat ngobrol nggak penting ini ya Mas Udin. Wah, ini penting banget nih, Pak. Ilmu ini, Pak. Karena masih banyak sahabat-sahabat The Brondol itu yang yang baru kenal The Brondol itu biasanya berawal dari kekecewaan untuk menanam kelapa sawit, yang berawal dari kekecewaan, Mas, karena bibitnya tidak ini. Dan satu lagi sebagai penutup di siang hari yang berbahagia ini, sahabat The Brondol, bahwa menanam kelapa sawit itu adalah sebuah investasi. Namanya investasi budidaya kelapa sawit tidak bisa dengan menggunakan biaya yang terendah sekalipun. Artinya bahwa terlalu dipres nggak bisa. Karena di dalam mekanisme kita berbudidaya adalah mengandung unsur seperti ini. Kalau modalnya 200, 200, untung 500, atau milih modalnya 500, untung 5.000, Mas Udin. Yang kedua, Pak, harusnya. Kan harusnya gitu. Iya. Maka ketika kita berbisnis kelapa sawit, maka penuhi kebutuhan kelapa sawitnya dengan menggunakan faktor produksi yang terbaik, bibit apik, base management praktis apik, maka dia akan mendapatkan hasil terbaik. Ojo terlalu pelit, terlalu pelit, sawitnya juga terlalu pelit karo kita gitu loh, Mas. Betul. Nah, kenamanya bibit tunggul ini satu lagi nih, terakhir nih ya. Udah 2 kali terakhir ya. Jadi banyak orang bermindset bahwa namanya bibit unggul adalah menggunakan low input, high production. Itu nggak bisa. Artinya bahwa kita mau positif wae tapi produksi sing akeh. Nggak iso, Mas. Karena yang namanya bibit unggul adalah bibit yang bibit yang memiliki potensi produksi yang tinggi, Mas. Memiliki potensi produksi yang tinggi. Dengan catatan adalah, kan gitu ya? Iya. Artinya kalau misalnya kita menanam bibit unggul tapi pelit, nggak ada keimangan, stres dibiarkan, ya Sulit. produksi tinggi adalah mimpi, Mas. Oh iya, Pak. Gitu. Semoga bermanfaat, Mas Udin. Siapa? Tansah sehat. Siapa? Ya, semoga nanti mungkin ada solusi buat Bapak. Sampaikan saja apakah mau diteruskan atau ini. Tapi kalau saran saya, kalau memang populasi yang tidak produktif, yang produktif itu kurang dari 100 pokok per hektar, ya mending diganti wae lah. Itu lebih baik. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol dan saya. Sehat selalu, Mas Udin. Siap, terima kasih, Pak. Oke, dan selamat berakhir pekan, Mas Udin. Siap. Weekend, Pak. Ya, oke. Dan terima kasih sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.